Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Guru. Ya, bagaimana kabarnya? Hari ini sehat nih? Oke. Apakah kalian sudah melakukan presensi? Semua sudah absen tadi di formnya ya? Ada berapa siswa yang belum join, mungkin ada kendala sinyal. Nanti sambil jalan kita tunggu aja juga ya. Gimana diskusi kelompoknya kemarin? Sudah berjalan dengan lancar? Sudah. Ya, mengenai kegiatan yang kalian sudah kerjakan ya anak-anak ya. Oke, jadi kita akan melakukan doa dulu sebelum kegiatan hari ini dimulai ya anak-anak ya. Guru, Ya, yuk kita berdoa dulu yuk. sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nadira. Ya anak-anak, jadi Ibu Guru tidak henti-hentinya mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 ya. Oke, baiklah, mari kita sekarang sama-sama menggerakkan tepuk PPK. Yuk tepuk PPK. Ayo tangan lagi tepuk ya anak-anak biar semangat. Tepuk semangat. Jadi harus semangat ya anak-anak ya dalam pembelajaran kali ini. Baik, jadi nanti ada kesepakatan kelas yang harus kalian patuhi dalam pembelajaran kali ini, yaitu mengikuti pembelajaran dengan tertib, belajar dengan antusias dan penuh percaya diri, menghormati dan menghargai sesama. Jangan lupa untuk mematikan mikrofon jika tidak berbicara, mengangkat tangan sebelum berbicara ya. Jadi di sana ada tombol tangan, silakan itu diklik ketika kalian ingin berbicara. Selalu berkolaborasi dengan teman dengan baik ya. Jadi saling bekerja sama. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Kemarin sudah dibaca ya, bahan ajar dan segala materi yang Ibu Guru share melalui Google Classroom sudah dibaca? Sudah, Bu. Kita akan membahas pembelajaran pada tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, bersamaan dalam rangkaian pembelajaran yang pertama ya anak-anak ya. Ya, masih ingatkah kalian dengan materi yang kemarin kita sudah bahas? Tentang apa ya? Tentang bunyi-bunyi, Bu. Iya, tentang perambatan bunyi ya. Kemudian coba Esa, kita selain itu belajar apa tentang yang mengenai teks itu? Pesan pokok Dan gagasan pendukung. Jadi bagus sekali ya. Jadi kalian masih ingat ya. Kita juga belajar mengenai pentingnya kerjasama, gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan juga tentang perambatan bunyi ya anak-anak ya. Ya, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini Bu Guru akan paparkan tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama itu siswa mampu menganalisis proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dan contoh-contoh gangguan pendengaran dengan cermat ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan sistematis.
Kemudian yang ketiga, siswa mampu menganalisis dan menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang keempat, siswa mampu menganalisis dan mengomunikasikan sikap toleransi dan kerjasama antar teman di lingkungan sekolah dan rumah yang berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan tepat. Jadi materi yang akan kita bahas yaitu memuat mengenai proses terjadinya bunyi, kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan sikap toleransi dan kerjasama. Oke, sekarang kita coba menyimak video ini ya anaknya. Ini tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Kalian mendengarkan suara azan dari masjid atau suara genta dari sebuah pura ya anak-anak ya? Pernah, Bu. Jadi yang beragama Islam biasanya setiap hari Jumat itu selalu karena ada azannya ya pagi itu ya. Pagi apa sore? Sore ya? Sore. Azan maghrib ya, iya sore hari. Nah, bagaimana kalian bisa mendengar suara tersebut dari jarak jauh anak-anak? Karena suara merambat melalui udara, Bu. Iya, bagus sekali. Kemudian karena suara merambat dari udara itu, selain itu apa hal yang bisa menyebabkan kita bisa mendengar anak-anak? Bunyi. Tangkap Karena apa? Karena kita punya indera pendengaran ya, telinga ya anak-anak ya. Iya, betul sekali. Jadi selain karena perambatan bunyi, kita juga memiliki alat pendengaran ya berupa telinga. Jadi semuanya saling berhubungan ya anak-anak ya. Oke, kemarin kalian sudah belajar dalam kelompok 1 sampai kelompok 8 ya anak-anak ya. Sudah dibahas semua materi yang ada di LKPD? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang salah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah berdiskusi semuanya ya, saling memberikan masukan kepada kelompoknya masing-masing, sudah ya? Sudah. Iya, baik ya. Sudah. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai percobaan yang ada di LKPD. Jadi setiap kelompok nantinya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya, itu. Percobaan memainkan alat musik tradisional. Laporan percobaan. Nama percobaan memainkan alat musik tradisional. Tujuan percobaan untuk mengetahui sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan kain untuk menutupi mata dan alat musik tradisional kendang. Langkah kerja, teman duduk di kursi dengan mata ditutup kain, kemudian di sampingnya mainkan alat musik tradisional berupa kendang tersebut, lalu suruh teman menebak apa jenis suara tersebut. Kesimpulan, alat musik tradisional apabila dimainkan akan mengeluarkan bunyi. Ya, kesimpulannya kalian bisa mendengar karena memiliki alat pendengaran ya berupa telinga. Ya, tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Ya, betul sekali ya. Salut lagi, jajah jempol, salut. Ya, baik. Sekarang kita lanjut untuk membahas materi tentang sumber bunyi, kemudian indera pendengaran dan bagaimana proses pendengaran itu terjadi, anak ya. Proses terjadinya bunyi tersebut. Tolong dimatikan mikrofonnya anak-anak ya. Jadi pengertian sumber bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi ketika kalian menggetarkan suatu benda akan menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Jadi getaran itu menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar akan menghasilkan disebut sumber bunyi ya. Jadi kalau kalian mengetuk meja, misalnya mengetuk pintu, menggetarkan lonceng, jadi itu bisa disebut sebagai sumber bunyi ya anak-anak ya. Nah, contoh-contoh sumber bunyi itu
Nah, di sini ada kakek-kakek sedang main gitar, kemudian ketika ini ada seorang laki-laki, anak laki-laki sedang memukul gentong, jadi dia menghasilkan bunyi. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh sumber bunyi anak-anak. Nah, cara terdengarnya bunyi itu ketika ada benda yang bergetar, kemudian adanya udara yang menghantarkan bunyi, dan adanya indera yang menerima getaran dari. Oke, sekarang kita lihat indera pendengaran. Nah, di buku modul ajar juga sudah ada bagian-bagian telinga. Ya, jadi telinga itu secara anatominya seperti ini anak-anak ya. Telinga. Kemudian ini bagian-bagian telinga ya anak-anak ya. Jadi anatomi telinga itu dia terdapat 3 bagian telinga ya. Di sana ada telinga bagian luar. Nah, di bagian yang di blok biru ini termasuk bagian telinga luar. Kemudian telinga bagian tengah. Ya, kemudian telinga bagian dalam. Nah, oke, jadi kalian paham dengan bagian-bagian telinga ini? Paham, Bu. Baik, sekarang mari kita tonton proses terjadinya bunyi. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana caranya bisa berjalan dari sumber dan sampai ke otak? Nah, misalnya saja bunyi trompet. Tidak jelas. Kemudian mencapai juga telinga, yang selanjutnya menggetarkan 3 tulang kecil, yaitu malleus, incus, dan sternus. ya jadi ini nama latinnya anak-anak ya, martil, sanggurdi, dan landasan itu nama Indonesianya ya anak-anak ya. Selanjutnya, seorang auditoris membawa sinyal listrik ke otak dan menafsirkan pesan sebagai bunyi yang bisa kita mengerti dan dinikmati. Ya, baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya? Tidak. Saya, Bu. Oke, silakan. Mengenai kerjasama dalam keberagaman anak-anak Sudah. dibaca. Guru minta perwakilan kelompok 4 untuk membacakan hasil dari analisis mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Silakan kelompok 4, siapa yang mewakili? Gagasan pokok, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kemudian gagasan pendukungnya? Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya percobaan. Ya, bagus sekali ya. Jadi gagasan pokok pada paragraf pertama itu terletak di awal kalimat ya anak-anak ya. Jadi di sini Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Jadi itu adalah gagasan pokoknya dan kalimat lainnya adalah sebagai gagasan pendukungnya. Kita lanjut anak-anak. Jadi toleransi merupakan sikap saling menghormati satu sama lain, terutama dalam menyikapi perbedaan. Ya, jadi ada agama yang berbeda, suku ada. Baiklah anak-anak, kita akhirnya ada di akhir pembelajaran. Kalian sudah pelajari dan kalian dapat simpulkan dari kegiatan hari ini. Proses telinga mendengar dan tahu sumber bunyi, gagasan pokok dan gagasan pendukung, saling menghargai dalam keberagaman. Iya, jadi kesimpulan itu kita harus saling menghargai. Akan mengerjakan evaluasi tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Doa sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini ya. Kita yuk berdoa mulai.